Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini tiap Jumat dibacakan khatib. Tidak sah khutbah Jumat apabila khatib tidak membaca ayat ini. Jangan kamu mati. Rasa-rasanya ayat ini tidak masuk akal. Jangan kamu mati. Memangnya mati kita yang atur? You mau mati atau tidak pasti mati. Gak masuk akal ini kayaknya ini ayat. Jangan kamu mati. Mati kan bukan kita yang tentukan. Kamu mau atau tidak, kau siap atau tidak, pasti mati. Orang kaya, orang miskin, mati. Raja-raja, mati. Rakyat biasa, mati. Wali kota, mati. Kau yang bilang, kamu bukan saya. Semua mati. Berarti bukan mati itu masalah kita. Masalah kita ayat berikutnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Padahal kita sudah Islam. Seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita, Das'ad, agamamu Islam, kau nikah syariat Islam, KTP-mu Islam, tapi hati-hati kau bos, belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Adakah orang Islam yang matinya kafir? Banyak. Mana contohnya? Contoh, jangan marah. Contoh saja ini, contoh. Jangan baper. Sabung ayam. Banyak sabung ayam sini. La ilaha illallah. Digerebek sama polsek. Didapat berlari. Dia bilang polisi, jangan lari. Masih lari, akhirnya tembak peringatan. Tembak ke atas. Masih lari lagi, tembak kedua kalinya. Masih lari lagi, tembak ketiga kalinya. Akhirnya dilumpuhkan. Kakinya ditembak, kepalanya nak kena. Saya pernah tanya polisi, kenapa itu kakinya ditembak, nah kepalanya dikena? Dia bilang, soalnya waktu ditembak, Ustaz jongkoi. Ini polisi India, kepalanya, kakinya ada tembak, kepalanya ada kena. Polisi India, bukan polisi Indonesia. Kalau polisi Indonesia malam ini bikin tablik akbar, Masya Allah. Kalau ulama bikin tablik akbar tidak istimewa, memang kerjanya. Kalau remaja masjid bikin tablik akbar, memang seharusnya. Kalau pengurus masjid bikin pengajian, memang sewajarnya. Tapi kalau polisi bikin tablik akbar, itu baru luar biasa. Makanya jangan kau musuh itu polisi. Bu, pernah kita bayangkan seandainya tidak ada polisi di Tarakan? Ayo, bayangkan seandainya tidak ada polisi di Tarakan. Rumah tak dirampok, suami tak dibunuh, anak tadi perkosa, maka ibu datang minta pertolongan sama Pak Polisi. Pak Polisi tolong bantu kami, tegakkan keadilan, cari pelakunya. Apa dia bilang Pak Polisi? Mohon maaf ibu, baru saja Polres tutup. Kacau, maka yang ke polisi itu polisi. Dia bilang bagaimana kalau ada minta-minta uang di jalan Ustaz? Itu oknum. Kau melanggar. Kau tidak lihat ini rambu-rambu. Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tadi lihat Bapak. Ini juga masyarakat beleng-beleng.
Jangan kau takut sama polisi. Polisi ada pensiunnya, tapi taatlah sama aturan. Ada polisinya atau tidak ada, tetap kita taat. Itu warga negara yang baik. Bisa ibu? Bagaimana tidak ditilang kok? Bawa motor, HP-mu kau simpan di hand. Nah sembunyi HP-nya sambil bawa motor, di helmnya nak simpan. Matawar beras. Wesernya belok kanan, dia belok kiri. Bingung polisi. Dijakkalah kok. Jangan ketawa, saya serius ini. Siapa lagi yang mati dalam keadaan kafir? Contoh. Buddha. Ada Buddha di sini. Usianya sudah hampir 67 tahun. Nah bilang anaknya, jangan kau lagi menikah. Apalagi menikah bikin malu-malu. Sudah tua menikah lagi. Jangan lagi menikah pak. Mau kau makan saya urus. Mau mandi saya urus. Jangan lagi menikah. Kau sudah pensiun, sudah tua. Masa mau menikah? Dengar baik-baik ini anak durhaka. Melarang bapaknya menikah. Bapakmu memang pensiun. Tapi ketahuilah jenis kelaminnya laki-laki tidak pernah pensiun. Larang menikah. Bajunya bisa kau urus. Mandinya bisa kau urus. Tempat tidurnya bisa kau urus. Tapi itunya tidak bisa kau urus. Hidup duda. Akhirnya dilarang menikah sama anaknya. Dia suka nonton film porno di HP-nya. Akhirnya dia pergi tempat prostitusi. Pergi nonton prostitusi. Pergi rumah prostitusi. Dia makan obat kuat 2 biji. Tambah campur madu hitam. Kena serangan jantung. Mati di atas perut. Mati kafir. Siapa lagi yang bisa mati kafir? Contoh, anak muda, lem pox, nah campur lem tikus. Yang kau campur lem Korea, ndak mau tak buka mulut itu. Ngelem. Mabuk, nambil motornya. Bayangkan kalau anak muda mabuk setengah nambil motor. Dia listrik nak kira aspal. Wah, mati kafir kau cilaka. Siapa lagi yang bisa mati dalam keadaan kafir? Siapa? Tanggal 17 April kemarin yang mereka menerima serangan fajar. Ketawa baru dirinya nak kena. Mana nih? Sekarang ibu majelis taklim juga matre. Diajar sosialisasi langsung dia bilang, wane piro. Sekarang ini politik tidak ada lagi kekeluargaan. Tidak ada lagi tetangga. Yang ada di otaknya uang. Memangnya besok kalau kau sakit uang yang bantu kamu. Datang itu yang sogok kok. Tetanggamu lah yang datang menolongmu. Betul baru diambil. Ayo. Malah ada saya lihat dia bikin statusnya di Facebook. Siap menerima serangan fajar. Anggota DPR RI 700.000. DPR Provinsi 500.000. DPR Kota 300.000. Jumlah suara dalam rumah 11. Keras kehidupan bos. Ini semua ini. Saya serius ya. Dia merera lalu dia makan. Kata Nabi, kalau kau sudah makan hasil sogo itu, maka tolong jangan kau mati 40 hari yang akan datang. Kalau kau mati dalam 40 hari setelah kau terima dan makan itu, tidak ada yang jamin kau mati dalam keadaan Islam. Dan dengar, mereka yang menerima sogo, uang haram, kata Nabi, tidak ada yang bisa membersihkannya kecuali api neraka. Coba, selesai perang Badar, ada sahabat mati dalam perang Badar. Seluruh sahabat yang hidup berkata, alhamdulillah, surga baginya. Dia mati membela agama Allah. Dia mati syahid. Kata Nabi, tidak, baginya neraka. Seluruh sahabat heran, kenapa bisa dia mati syahid membela agama Allah? Kata Nabi, kau periksa kantongnya. Periksa kantongnya. Ternyata dalam kantongnya ada barang Baitul Mal, ada barang APBD. Dia ambil, dia bawa lari.
Ini termasuk yang suka tanda tangan SPJ palsu. Termasuk anggota DPR yang nyogok. Bapak terpilih karena menyogok. Demi Allah, selama 5 tahun kau makan gaji itu adalah makan barang haram. Ngapain jadi anggota DPR kalau kau tipu rakyatmu? Rakyat juga suka ditipu. Beleng-beleng. Kau di beleng-beleng? Banyak juga orang Bugis di sini. Banyak. Masya Allah, di mana-mana sih ketemu orang Bugis, luar biasa memang. Saya ke Biduk-Biduk, orang Bugis di sana mayoritas. Saya ke pergi Samarinda seberang, Mak Masaogi Tokro. Saya pergi Sabah Sarawak, kita Nabila Ustaz, cakap Bugis, capek sudah kita diceramai sama orang Melayu. Begitu saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis. Nah, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan rampok. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan barang haram. Wa qala aidan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilcaleg, bukan Islam karena pemilu, tapi Islamlah secara benar. Ini kalau musim politik, para politisi penampilannya kalah Ustadz Dasat. Pakai serban, pakai gamis, pakai songkok, pegang tasbih, pasang baleho 4x6 pinggir jalan, baru dia tulis siap membela rakyat, Allahu Akbar, baru tidak pernah didapat di masjid. Patipu. Fotonya saja caleg, sekarang banyak tukang tipu. Dilihat deh mulus, tidak ada jerawatnya, putih bersih. Ternyata dilihat aslinya hancur. Ternyata usut punya usut kamera 360. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ada enggak setan di tengah-tengah kita? Ada. Ada. Setannya bukan pocong, bukan popo, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Orang sudah ceramah masih menggesi. Setan itu HP-mu cilaka. Simpan dulu HP-nya, simpan dulu Bu. Kami lagi pura-pura syuting. Mau jadi tahu HP-nya baru. Simpan dulu HP-nya Bu. Saya serius, simpan dulu HP-nya Bu. Simpan dulu. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan bagi ibu-ibu yang pegang HP-nya selama saya ceramah, Allah kabulkan doaku, mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Amin ya Allah. Amin. Amin. Makanya simpan itu HP. Salawat saja tadi ada Tomagaya, siaran langsung sedek salawat. Mau sekali dibilang. Malah itu saya ada ceramah, tiba-tiba lagi ceramah ada ibu-ibu di depanku, nak belakangi Kak. Dalam hatiku, barusan ada orang saya ceramah yang belakangi Kak ini. Ternyata nak ambil HP-nya, baru selfie. Nak tulis di Facebooknya, latar belakang das atlatif. Saya nak jadikan background. Aku bilang, kok kira kapot bunga? Ustaz sini dong. Malah selesai ceramah, turun Kak, ini ibu kira-kira umurnya 55 tahun. Saya turun ceramah langsung dia bilang, Ustaz boleh selfie? Paling saya tidak suka itu selesai ceramah disuruh selfie. Orang capek keringatan, selfie saja oke lah daripada mengecewakan. Sini oke Bu, rame-rame ya. Selesai selfie langsung dia bilang, Ustaz boleh cium? Apa kamu cium saya? Mas mak jalo mama necek di rumah.
Dia bilang tidak nafsu Ustaz. Biar tidak nafsu, tidak boleh. Cari barakah Ustaz, tidak boleh. Coba masih muda kok. Simpan dulu HP-nya Bu, simpan dulu ya. Kita dengar ceramah dulu ya. Selama ibu pegang HP maka ibu pasti tidak serius dengar ceramah saya. Wa qalaidan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Coba kita dengar mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Kita tanding suara ya. Bapak-bapak diam dulu bapak-bapak, ibu-ibu dulu kita dengar ya. Jangan pakai mic, jangan pakai gendang. Ibu-ibu dulu. Yuk. Salatu Alhamdulillah Toha Sulillah Tullah Salamullah ala. Masya Allah. Kalau dinilai 9,2. Bukan quick count ini ini real count. 9,2. Ibu-ibu diam, kita dengar ini bapak-bapak ya. Diam ibu ya, diam. Ayo bapak-bapak. Salah. Lobet. Itu mau poligami pret. Beba ibu-ibu ini kencang suaranya, luar biasa ya. Alhamdulillah. Adik-adik gadis, coba kau praktekkan itu. Kalau kau ditelepon sama cowok, keraskan suaramu, jangan mendayu-dayu. Ini kalau ditelepon sama cowok, Waalaikumsalam. Bagaimana ndak nafsu cowokmu? Lagi di mana, Dek? Di rumah saja. Apa bikin? Baring-baring, Kak. Bagaimana ndak cowok ndak naik tanduknya? Coba belek. Waalaikumsalam. Di mana? Di rumah. Apa baring-baring? Apa tanya-tanya kak? Oh berhenti itu goda kamu. Terus saya dede bahaya, lebih tentara dari tentara ini. Ya. Salatullah mullah Sulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Bapak Wali Kota beserta Wakil Wali Kota Kota Tarakan dan Lama dan Tamal dan Lanal, Pak Kapolres beserta Ibu, mohon maaf saya tidak bisa sebut namanya satu-satu, di samping karena keterbatasan waktu, juga karena sejujurnya saya tidak tahu semua nama tak. Tapi sama-sama saya doakan sehat walafiat. Dan percayalah Bapak Ibu sekalian, bapak-bapak yang berdiri di luar dan di belakang, jauh lebih besar amalnya yang duduk di sini. Insyaallah ya. Kamu juga yang berdiri yang sama cowoknya, sama ceweknya dengar pengajian, jangan kau pegang tangannya cewekmu. Nah katanya pacaran syar'i. Pret. Mana ada pacaran syar'i? Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Satu kali Nabi kumpul. Dia kumpul sahabat. Lalu Nabi bertanya, "Atadruna manil muflis?" Saudara-saudara sekalian, tahu enggak siapa yang bangkrut nanti di akhirat? Bangkroi matu aku akhirat. Macam-macam jawaban sahabat. Ada yang berkata, yang tidak sholat ya Rasul. Nabi jelaskan, dia sholat, sunnah-sunnahnya baik, sholat rawatibnya lancar. Kalau begitu, yang tidak puasa Ramadan ya Rasul, dia puasa Ramadan, bahkan Senin Kamis dia lancar, puasa Syawal dia laksanakan.
Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat. Dia bayar zakat harta, zakat fitrahnya. Yang tidak haji ya Rasul, Nabi jelaskan, dia haji, bahkan tiap tahun dia pergi umroh. Wah, seluruh sahabat bingung. Dia sholat, dia puasa, dia bayar zakat, dia haji umroh. Kalau begitu, siapa yang bangkrut ya Rasul? Nabi menjelaskan, yang bangkrut nanti di akhirat, jarusu wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan persaudaraan. Bingung semua sahabat. Kenapa bisa ya Rasul? Dia hubungannya kepada Allah baik. Lalu Nabi menjelaskan, betul, hubungannya kepada Allah baik, tapi sayang 1000 sayang. Depan rumahnya dia bertengkar, belakang rumahnya dia musuh, samping rumahnya dia kelahi, sebelah kirinya dia bertengkar. Semua orang dimusuhi. Akhirnya ketika hari penghitungan kelak, ketika dihitung semua amal-amalnya nanti di akhirat, mulai dia setor sholatnya. Ya Allah, ini sholatku. Datang tetangganya. Tunggu dulu Tuhan, saya pernah tetangga di Tarakan. Nafitnah kak, katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku keriting rambutnya. Dia tidak tahu anaknya lurus rambutnya karena sudah direbonding. Gara-gara fitnahnya terpaksa saya pindah karena saya malu dihina. Gara-gara fitnahnya saya malu, saya minta keadilan hari ini. Allah berfirman, ya sudah, ambil sholatnya 20 tahun. Habis sholatnya, dia setor lagi puasanya. Ya Allah, ini puasaku 40 tahun. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu. Saya juga pernah sama-sama caleg di Tarakan. Nah fitnah kak, nah sebarkan berita bohong, nah cerita jelekku. Padahal saya sudah jual sawah, saya sudah gadaikan rumahku, pasang baleho 50, tidak terpilih gara-gara fitnahnya sama dia. Saya minta keadilan ya Allah. Masirik karena taruh ya, apakah sirik kak? Allah berfirman, ya sudah, ambil itu puasanya 40 tahun. Habis sholat, habis puasa. Datang lagi, ya Allah, ya setor lagi. Ini zakatku ya Allah. Datang lagi, tunggu dulu Tuhan tetangganya. Saya pernah bertetangga di Tarakan. Nah serobot tanahku. Nah ambil tanahku 1 meter. Sehingga setiap hujan banjir rumahku karena gotku dia serobot. Saya mau lapor di polisi, temannya polisi. Saya mau ngadu ke tentara, ada tembak nah. Akhirnya mundur kasihan. 7 tahun saya menderita di Tarakan, sampai 14 tahun. Saya kasihan tidak bisa menderita di rumahku gara-gara gotku naserobot. Tiap hujan banjir rumahku 20 tahun. Allah berfirman, sudah ambil di zakatnya itu 40 tahun. Habis. Nah setor lagi hajinya. Ya Allah, ini hajiku. Datang lagi tetangganya. Tunggu dulu Tuhan. Saya juga pernah satu kantor di Pemda Tarakan. Nah fitnah kak, katanya mobilku hasil korupsi. Karena dia lihat saya pegawai honor, tidak masuk di akalnya. Bagaimana pegawai honor bisa beli mobil? Tidak masuk di akal mereka. Nah fitnah saya, akhirnya saya menjadi pegawai honor, tidak diangkat-angkat. Sampai saya pensiun pegawai honor. Saya minta keadilan. Dan bilang Tuhan, sudah ambil itu hajinya 2 kali. Habis sholatnya, habis zakatnya, habis puasanya, habis hajinya. Masih ada yang datang. Tunggu dulu Tuhan. Saya juga pernah disakiti hati saya. Nah cerita kejelekanku. Betul itu yang dia cerita betul. Memang ada yang dia cerita itu benar. Tapi apakah sirik ke puang? Milo tolong gak? Minta tolong ya Allah. Balaslah kejelekannya sama saya. Nah dia yang tadi banyak amalnya. Tuhan bagaimana nih? Habis amalku. Bagaimana lagi? Habis sudah amalku ya Allah. Allah berfirman. Tidak ada kebatilan, tidak ada kejahatan yang tidak dibalas hari ini. Supaya adil, ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti. Maka bapak-bapak yang dicuri suaranya di TPS, tenang. Mereka tidak akan lolos dari pengadilannya Allah. Hati. Nah, makanya orang yang bangkrut itu kalau baik sholatnya tapi suka bermusuhan. Maka Polres Kota Tarakan tidak mau kalau kita bangkrut. Maka ajak kita datang di tempat ini. Supaya kita datang bersaudara. Jangan bermusuh-musuhan. Nah, sekarang apa yang menyebabkan orang bertengkar? Apa yang menyebabkan orang bermusuhan? Yang kali sekarang ini, yang paling banyak dan aktual, paling baru membuat kita bermusuhan, pemilu.
Pilpres, dongo. Orang mau jadi presiden kau bertetangga baku musuh. Akhirnya apa? Saya perkirakan nanti lebaran ini sedikit orang bikin kue. Kenapa? Nggak ada tamunya, baku musuh sama tetangganya. Ayo, bodoh kita. Bahkan di Sulawesi Selatan ada yang digugat cerai sama istrinya. Gara-gara apa? Suami istri berbeda pilihan. Beleng-beleng. Kenapa itu? Dengar, pemilu ini pesta demokrasi. Namanya pesta, kita senang-senang. Bu, kalau ada kita dengar kata pesta, ada apa yang ada di otak tak? Pesta, gembira-gembira. Pesta, ada musik. Pesta, ada makan-makan. Maka pesta pemilu ini adalah pesta demokrasi. Maka jangan menegangkan, jangan menakutkan. Mari kita senang-senang. Pesta pengantin, mana ada orang takut pergi pengantin? Tidak ada orang takut pergi pengantin. Kecuali yang ada selingkuhnya, nana bawa istrinya. Takut, si runtuh nih. Coba ya, maka kenapa pemilu ribut? Apa sebabnya pemilu ribut? Satu, politisinya yang banyak bicaranya tidak bagus. Wahai para pejabat kami yang ada di Jakarta, silakan ambil kekuasaan sesuai maumu. Silakan kejar ambisimu, tapi jangan bodoh-bodohi rakyat. Jangan kau bicara yang bisa menyepecah kebelah rakyat. Jangan kau ngomong seenaknya yang bisa membuat masyarakat tidak enak mendengarnya. Akhirnya mereka bisa bertengkar antara 01 dan 02. Pesta demokrasi bukan perang, maka jangan pakai istilah perang. Jangan pakai istilah jihad. Ini pesta. Mari kita senang-senang. Kita diterahkan enak-enak. Mereka di Jakarta kadang-kala menghasut melalui media. Anehnya lagi tinggi sekolahnya, tinggi pangkatnya, tapi ngomongnya kayak tidak punya sekolah. Kita lah mubalik setengah mati, masuk sungai, keluar sungai, masuk gunung, turun gunung, masuk pedalaman, masuk kota, kadangkala ditipu. Naik perahu tak 9 jam, naik mobil tak 8 jam, naik turun gunung, naik pesawat. Untuk apa? Supaya rakyat kita tidak ribut dalam pemilu. Tapi ngomong mereka pejabat-pejabat pusat yang membuat bisa risu negara kita. Ya, politisi jangan ngomong seenaknya. Sejarah akan mencatat kalian. Kau bisa sukses tahun ini, kau bisa sukses 10 tahun. Tapi ketika kau sudah di alam kubur, sejarah akan mencatatmu kamu orang bejat di negaramu. Yang kedua, apa yang bisa membuat rusuh kita ini kalau pemilu? Tim sukses. Ini tim sukses juga mau sukses sendiri. Suruh bikin baleho 10, 2 jina bikin. Ditanya mana 8, bila nak kena angin topan. Oi, wahai tim sukses. Silakan kampanyekan jagoanmu, tidak usah cari jaleknya lawanmu. Silakan kampanyekan jagoanmu, tidak usah kau cari-cari musuhmu. Jadilah tim sukses seperti Nafisah. Ketika Rasulullah ingin menikah dengan Khadijah, Khadijah janda bangsawan Mekah, kaya, pegawainya pada saat itu namanya Muhammad. Khadijah selalu bercerita kepada asistennya, namanya siapa? Nafisah. Khadijah berkata, ibu, nih baru kue 1.000 nih. Sudah ya. Anjak terpakai sini ogi ebela. Nafisah, Khadijah bercerita kepada Nafisah, ini pegawaiku jujur, kuat bekerja, disiplin, gagah juga. Nafisah berpikir, nasuka ini Muhammad. Akhirnya Nafisah jadi tim sukses. Dia datangi Muhammad. Ya Muhammad, bagaimana kalau ada perempuan suka kok? Alhamdulillah. Tapi ini perempuan tawa janda nih, tidak jadi masalah. 2 kali nih janda, tidak jadi masalah. Lebih tua dari kamu, tidak jadi masalah. Tapi dia bosmu, tidak jadi masalah. Dan jadi masalah, betulkah dia suka saya? Nabila Nafisah, tenang mas bro, saya punya urusan. Datang Nafisah kepada Khadijah. Bunda, bagaimana kalau ada laki-laki suka kita? Alhamdulillah. Tapi ini laki-laki lebih muda 15 tahun dari kita, tidak jadi masalah. Tapi dia pegawai tak?
Tidak jadi masalah. Tapi dia anak buata, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, betulkah dia suka saya? Dia bilang, Nafisah, tenang bunda, saya punya urusan. Nah, ini namanya tim sukses yang tidak mempermalukan kedua belah pihak. Coba kalau Nafisah mau memeras Khadijah, maka dia datang kepada Muhammad. Muhammad, nasuka kau bunda. Beras mako banyak warna, kesempatan kau. Nah, ini tim sukses politik ini yang begini. Makan kiri kanan. Dan biasanya itu tim sukses itu kontraktor. Dengan harapan dapat penunjukan langsung. Ada kontraktor di sini? Ada? Pernah dengar ceritanya kontraktor di akhirat? Jadi ini penghuni sorga sama penghuni neraka baku SMS. Nah bilang penghuni sorga, nah bilang, bagaimana kabarmu di situ di neraka? Nah bilang, tidak ada enaknya di sini. Di blender jadi terus. Nah bilang, kau ya bagaimana kabarmu di sorga? Nah bilang, Masya Allah, Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Enak betul kami di sorga. Baru dibayangkan sudah ada di depan kami. Yang di dunia dulu kita dapat semua sudah ada sekarang. 1 laki-laki, 7 bidadari Pak. 7. Jadi bapak-bapak yang 1 istrinya tenang. Di akhirat 7. Tenang maki Pak. 7. Dan ini bidadari perawan terus. Tidak pernah kentut. Tidak seperti cerita tiap jam kentut. Masya Allah. Pada saya selesai ceramah begini, tiba-tiba ada ibu-ibu datang dan bilang, Ustaz, betulkah itu nanti suamiku ada juga bidadarinya? Iya Bu, 7 bidadari. Serius Ustaz? Iya. Jadi saya Ustaz, ya apa boleh buat? Lalu sudah bilang, Ustaz, boleh kasih berdoa Ustaz? Ya Allah, tidak usah kuberikan suamiku bidadari. Cukuplah aku bidadarinya dunia akhirat. Selesai senang begitu langsung saya bilang, kita memang ibu sudah kita siksa suami tak di dunia, mau kita lagi lanjut di akhirat. Lalu penghuni sorga bilang, enak memang di sini. Dia bilang penghuni neraka, bolehkah kami jalan-jalan ke sini, ke situ? Boleh kami ke situ? Dia bilang, boleh sebenarnya, tapi bagaimana caranya berjauhan Ki? Dia bilang, kami punya urusan. Ini orang neraka kan kreatif Pak. Tahu cara jalan keluar. Dia bilang, tenang aku Mas Bro. Bagaimana caranya? Begini, kami bikin jembatan dari neraka, kamu juga bikin jembatan dari surga. Kita ketemu di tengah. Setuju? Setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama, jembatan dari surga sudah selesai 50%. Hari kedua, selesai 70%. Hari ketiga, tuntas, efektif dan efisien. Ini jembatan dari neraka surga belum goyang-goyang. Nabi lain dari neraka, kenapa ini belum pindah goyang proyeknya? Teriaklah dia. Nabi bilang, "Hei, kenapa belum kau mulai proyekmu? Kami sudah sampai di tengah seperti perjanjian." Apa kata penghuni dari surga? Nabi bilang, bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pemborong, pengawas, panitia, ada semua di situ. Di sini pengurus masjid tidak ada tahu kalkulator. Sudah bilang anggota dewan, enak dong kami tidak terlibat di situ proyek Ustaz. Pernah tongki dengar anggota dewan di akhirat? Pernah dengar? Jadi masuklah ini surga imam. Begitu masuk surga dia lihat, kenapa banyak anggota DPR ini di surga? Nah di negara aku banyak ditangkap gara-gara OTT. Dia pergi protes sama malaikat. Woi malaikat, penghuni surga, penjaga surga. Kenapa banyak ini anggota DPR di sini? Nah di negara aku banyak ditangkap. Nah bilang malaikat penjaga surga, jangan mau ribut. Kenapa? Reses gini. Sebentar lagi dia pulang. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Yang pertama bisa ribut ini pemilu. 1, politisinya. 2, tim suksesnya. 3, pelaksananya. KPU, Panwas, ASN, polisi, tentara, tolong laksanakan tugas dengan seadil-adilnya. Alhamdulillah, kita dapat berita yang menggembirakan dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Kaltara adalah pelaksana pemilu terbaik dan teraman.
Kenapa bisa begitu? Karena KPU-nya baik, Panwasnya baik, tentaranya baik, polisinya baik, ASN-nya baik. Selama penyelenggara pemilu baik, maka rakyat pasti tenang. Tentu kita doakan mereka penyelenggara pemilu yang baik, kita doakan mereka karirnya baik, keluarganya bahagia, dan dijadikan amal kebaikan dalam bertugas. Kita juga berdoa kepada Allah saat yang menerima doa bagi mereka penyelenggara pemilu yang tidak melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kita berdoa semoga laknat mereka 7 turunan. Mereka Allah sengsarakan hidupnya mereka yang mengkhianati suara rakyat. Amin. Tahu sepak bola? Itu sepak bola kalau rusuh apa sebabnya? Biasanya kalau wasitnya tidak adil. Saya 17 Agustus dulu waktu SMP di kampung, ribut itu sepak bola. Kan tidak ada pagarnya. Sepak bola kampung 17 Agustus berribut gara-gara apa? Jurinya berat sebelah, wasitnya berat sebelah. Akhirnya apa? Dikejar satu kampung, masuk di polsek, ditunggui sampai pulang. Itu kalau penyelenggara tidak adil. Percayalah, rakyat Indonesia adalah rakyat paling damai. Rakyat Indonesia adalah rakyat paling taat sama pemerintahnya. Coba kita lihat kalau kita acara-acara begini. Pimpin doa, selalu itu berdoa. Imamnya, pembaca doanya, ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan pemimpin kami, rahmati pemimpin kami. Padahal sudah makin kasih bodoh-bodoh, masih didoakan. Datang dibawakan kisarun, diterima lagi. Ya Allah, rahmati pemimpin. Coba kurang apa kita ini rakyat Indonesia? Ya, yang berikutnya, yang bisa membuat pemilu rusuh ini apa? Hoax. Tahu hoax? Berita bohong. Pasca pemilu, selesai pemilu, hati-hati menyebarkan berita bohong. Bisa jadi Bapak pendukung 01, akhirnya ada berita menjelekkan 02, dia sebarkan. Marah pendukungnya 02, lapor polisi, Bapak masuk penjara, orang jadi presiden. Bapak pendukungnya 02, tiba-tiba dapat berita menjelek-jelekkan 01, disebar, ternyata itu fitnah, Bapak masuk penjara. Sekarang setelah pemilu, sudah kita mencoblos 17 April kemarin, maka tidak ada lagi 01, tidak ada lagi 02, yang ada sekarang adalah 01 tambah 02 menjadi 03, Persatuan Indonesia. Setuju? Nah, sekarang yang berikutnya, yang pecah belah kita pemilu. Pertama. Yang kedua yang menyebabkan kita pecah belah apa? Sangka buruk. Di kantor Pemda kalau sangka buruk, maka Pemda tidak berjalan dengan baik. Tiba-tiba dimutasi, sangka buruk, sangka baik. Tadinya kepala dinas, pilkada salah dukung. Akhirnya apa? Disingkirkan menjadi staf ahli. Staf yang tidak ada staf ahli, ahli yang tidak ada stafnya. Langsung non-job. Bersangka baik, sudah Bapak 5 tahun jadi kepala dinas, 3 tahun kepala dinas, tiba-tiba disingkirkan, sangka baik. Oh, saya sudah juga 3 tahun saya kepala dinas. Banyaknya kasihan pegawai, yang PTT, pegawai tidak tetap. Sudah itu menjadi PTP, tetap tidak pegawai. Baik sangka. Jangan pernah sangka buruk. Para caleg sudah sebar baleho, sudah banyak uang keluar, ternyata tidak terpilih, sangka baik. Berarti Allah tidak senang Bapak jadi anggota DPR. Kenapa? Kalau jadi anggota DPR, ada korupsi di kantor DPR, penjara 7 tahun, Allah tidak mau Bapak di penjara. Saya 2013 ikut Pilwali Makassar. 10 pasang calon, saya juara 2. Orang bilang dikalahkan Ustaz, tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Namanya sangka baik. Coba, saya salah tamat SMA, saya daftar tentara, mau jadi akabri penerbang. Begitu tes fisik, tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku. Saya protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa saya yang bersaudara, saya yang pendek? Adekku tinggi besar, kenapa saya pendek? Kau tidak rugi jadi tuan kalau saya jadi tentara. Saya mau bela agamamu ya Allah. Ada yang hina agamamu, saya mau jadi tentara membela agamamu. Kenapa saya pendek ya Allah? Saya tidak lulus. Temanku lulus polisi.
Sekarang dia reserse di Polda Sulbar, pakai baret merah, satu bunga-bunga di sini. Saya Allah takdirkan lulus jadi ustadz, pakai baret putih. Tapi alhamdulillah, dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, ku cara mai ko semua. Si mau kok. Apa ini? Coba kalau saya jadi tentara waktu itu, saya masih hormat terus. Siap komandan. Sekarang saya dihormati. Coba, itu sangka baik. Para caleg tim sukses kalau tidak terpilih tahun ini, berarti Allah mau kau sosialisasi lebih lama lagi. 5 tahun berikutnya kau masuk. 5 tahun sosialisasi ini. Sangka baik, jangan pernah sangka buruk. Jangankan dalam rumah, jangankan dalam negara, jangankan dalam kabupaten, jangankan dalam provinsi, dalam rumah tangga saja kacau rumah tangga kalau suami sangka buruk sama istrinya, istri sangka buruk sama suaminya. Makanya ibu sangka baik sama suami tak. Telepon suami tidak nak jawab, jangan sangka buruk, sangka baik. Oh, suamiku lagi menghadap sama komandan. Tenang, ditelepon lagi tidak dijawab. Oh, suamiku lagi sholat duha. Sangka baik. Tiba-tiba dapat WhatsApp, terima WhatsAppnya teman. Lihat suamimu bonceng cewek, cantik nah lagi tuh cewek, sangka baik. Oh, suamiku kan polisi, melayani masyarakat dengan baik. Tuh, cemburu nih lagi, baru cerita jin cemburu nih sedek. Oh ini ibu-ibu ini, sangka buruk terus. Telepon suami tidak dijawab. Oh, suamiku lagi menghadap komandannya. Tenang perasaan. Jangan suka kasih takut-takut kodon suamita. Baru 1 jam pergi menelpon maki. Di mana ki Pak? Ada jadi Polres. Balik kok. Ada kah di Polres? Video call. Ini semua ini. Siapa tahu mau ambil suamimu. Suaminya nak jadikan tahanan kota. Wajib lapor 24 jam. Di mana kok Pak? Ada jadi. Dia kok lisu kok. Pulang kok. Apa ini? Kita kira gampang itu jadi suami, Bu. Nggak gampang itu dicarikan nafkah. Kami pertaruhkan jiwa raga untuk nafkahnya, Ibu. Nggak gampang itu jadi polisi. Di jalan dimaki-maki, kasihan. Dia minum, dia isap itu asap knalpot. Sampai lagi di kantornya dimarah-marahi lagi sama komandannya. Siap komandan, siap salah. Ayo ditembak, siap salah. Apa? Sampai lagi di rumahnya dimaki-maki lagi sama istrinya. Kenapa kau tidak lawan? Kenapa bisa kau tidak lawan itu komandan? Apa mau dilawan dia komandannya? Ini semua ini tidak menjaga perasaannya laki-laki. Adakah di sini laki-laki takut sama istrinya? Ada. Berarti kau jadi laki-laki cilaka. Apa mau takut sama istri? Nah semua gaji tanah ambil. Iya Pak. Belum diterima na ambil mi. Belum naik gaji tanah tahu mi itu. Bahkan dia sudah rencana kalau mau naik bulan depan gaji tak. Nah rencana mi apa mau nak cicil. Tidak dilihat itu ini semua ini. Jangan ketawa, saya serius ini. Tapi dah bilang temanku, mana ada polisi Ustaz tidak takut sama istrinya? Oh iya kak? Dia bilang sebenarnya itu polisi tidak takut sama istrinya Ustaz. Cuma itu istri suka melapor sama istrinya komandan. Oh begitu. Baru ini komandan takut juga sama istrinya. Begitu ya Bu? Bu, jangan kodong kasih gitu suami tak. Ya, coba lihat kalau suami tak tugas pengamanan pemilu, itu pertaruhkan jiwa raganya. Coba dibantu 02 dibilang memihak, dibantu 01 dibilang memihak. Padahal ini polisi kasihan melaksanakan tugas saja. Jadi kalau ibu di rumah sudah bikin jengkel, bikin hatinya suami tidak tenang, bagaimana mereka mau cari nafkah dengan baik? Coba kalau suaminya keluar rumah dengan tenang, perasaannya baik, maka di jalan tidak macam-macam pikirannya.
Coba kalau kita pulang, ibu-ibu sambut lagu suaminya dengan enak. Enak perasaannya itu laki-laki. Bulan suami tak bertugas dari pemilu, pengamanan pemilu. Begitu dia duduk, dia buka ikat sepatunya. Ibu peluk sambil menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa sahdu. Nak bilang suami tak, ku belikan kau cincin. Coba. Tiba-tiba suami masuk dapur. Kenapa ini berantakan semua piring? Jangki juga marah. Kalau suami tak marah, ibu juga marah. Bertengkar, perang, anak jadi korban. Maka suami marah, ibu tenang. Kalau perlu menyanyi ki. Insaflah wahai. Itu enaknya itu ibu dulu. Tidak ada pangkatnya suaminya, tidak jelas gajinya, kasihan. Tapi sopan itu sama suaminya. Datang suaminya capek, nanya kan. Dialah pengasih. Goyang tapi tangannya saja goyang. Dialah pengasih dan penyayang kepada semua insan. Dulu, ibu-ibu dulu. Sekarang ibu-ibu apa lagunya? Yo ayo. Apa yo ayo apa? Ayo poligami. Bu, ya. Bu, jangan sangka buruk. Baik sangka sama suami tak. Tiba-tiba uangnya tidak cukup. Baik sangka. Tidak ada itu enaknya orang sangka buruk. Orang sangka buruk tidak bisa tenang hidupnya. Orang sangka buruk susah tidurnya. Tapi orang sangka baik tenang perasaannya. Aman hidupnya. Ya. Kan sangka buruk. Jangan suka ngomel. Ada memang itu perempuan hobinya ngomel. Baik kalau cantik. Gendut buat makan, malas, begak. Sialnya kita jadi laki-laki. Pulang kita capek di kantor, dia sudah ada misi gendut depan televisi pegang remote. Mandre can goreng. Coba, nak kasih naik kakinya di kursi, nangka kali pak nama menguap. Bagaimana suami tanda stres? Nangis anaknya bukannya nak urus, langsung nak kasih handphone anaknya, main game kona. Dengar pak, dengar ibu-ibu ini, dengar. Sakit hatinya itu laki-laki kalau kau sengsarakan anaknya. Dendamnya itu laki-laki kalau kau tidak urus anaknya. Kenapa? Itu hasil karya terbaiknya. Makanya ibu, ya, jangan suka ngomel. Tidak ada itu laki-laki betah kalau ibu suka ngomel. Coba cantik ya kok. Marontok, menenak, malampe bulu kalepak. Hancur. Bu, ada pernah tanya kayak begini toh? Ustaz, kenapa itu suamiku tidak betah di rumah? Kenapa itu suamiku tidak betah di rumah Ustaz? Saya takut dia tersinggung. Jadi ku ceritakan nih. Dia bilang, Bu, ada ini suami istri. Istrinya suka ngomel saja. Jadi suaminya mati akal. Saya bilang bagaimana caranya supaya saya tidak lihat lagi istriku ngomel. Akhirnya nak bawa pergi di toko perhiasan. Sudah beli toko perhiasan, senangin istrinya. Nah pikir suaminya di mana? Ini ku bawa. Oh, nah ingat ada sumur tua di kampung. Ini sumur 400 tahun nih umurnya, dalamnya 17 meter. Dia bawa nih, istrinya sedang. Dia bilang, dek, dia ke itu sumur ada airnya. Dangkal juga. Kira-kira berapa dalam? Nah, ini paling sampai di lutut. Dia ke dek, datang. Dia begitu dekat, nah dorong suaminya. Prak! Masuk aku di situ. Ngomel mako ndak ku dengar. Tiba-tiba 1 jam kemudian ada makhluk tinggi besar hitam keluar dari sumur. Kaget suaminya. Siapa kamu? Dia bilang, saya jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun di dalam sumur ini. Ada perempuan ngomel saja kerjanya. Baru 1 jam di dalam ngomel berturut. Saya lebih lari. Jin saja 400 tahun tidak betah. Apalagi suamimu yang pegawai honor. Maka berhentilah ngomel. Bapak-bapak juga jangan takut sama istri. Kalau dia ngomel, rumusnya diam. Kalau dia pecahkan piring 1, pecahkan 1 lusin.
Kalau dia pecahkan televisi, pecahkan kulkas. Jangan mau digertak istri. Piring boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak. Allahu Akbar. Pak, halo Ibu. Kalau suami tak, istri tak juga suka marah-marah, sebenarnya gampang rumusnya. Apa rumusnya? Diam. Umar bin Khattab ada sahabat yang suka marah-marah istrinya. Ini sahabat mau lapor sama Umar. Umar waktu itu presiden. Begitu dekat dengan rumahnya Umar, dilihatnya, Umar juga dimarah-marahi sama istrinya. Pulang, tak jadi. Besok ketemu Umar, dia bilang di sahabat, ya Amirul Mukminin, saya lihat kemarin Anda dimarah-marah sama istri. Kok diam-diam? Dengar jawabannya Umar. Bapak-bapak, dengar jawabannya Umar. Apa jawaban Umar? Begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil, mengandung, melahirkan, dan membesarkan anak. Dengar, begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil, melahirkan, dan menyusui anak saya. Coba Pak, bayangkan itu. Ada 3 kesusahannya perempuan yang tidak pernah dilakukan dan tidak pernah dialami laki-laki. Apa itu? 1, hamil. Coba, masih ingat waktu tak hamil Bu? Tidak ada itu enaknya orang hamil. Jalan itu setengah mati, kasihan. Keluar nih. Coba. Itu katanya kalau 7 bulan kan, goyang-goyang toh, Bu. Saya ingat itu mamanya cek waktu 7 bulan kandungannya. Nah bilang kasihan, Ustaz, ada lagi di sini. Naik lagi di sini kakinya. Turun lagi sini, Ustaz. Nah bilang doakan nggak? Dalam hatiku, ya lemu. Yang kedua, paling kita laki-laki menderita kapan? Kalau ngidam. Iya toh? Ngidam. Mana ada laki-laki hamil? Ngidam aja kita setengah mati. Pernah ada berdoa, Ustaz, apa doanya supaya berhenti ngidam istriku? Saya bilang, ngidam apa istrimu? Dia bilang, nanti dia bisa tidur kalau naliak di atas lemari. Boleh? Berhenti kok, nak kasih bodoh-bodoh kok itu. Jadi kalau mau tidur, kalau istrinya mau tidur jam 10, setengah 10 naik di lemari. Boleh jago lagi, tidak ada itu ngidam dalam Islam. Tidak ada itu ngidam. Mana ada ngidam? Kalau ada ngidam pasti ada hadisnya. Mana ada ngidam orang Eropa, orang Amerika, orang Arab. Tidak ada ngidam, hanya ada Indonesia. Nak kasih bodoh-bodoh ki. Makanya waktu mamanya cek ngidam, dia bilang, Ustaz tidak, tidak ada ngidam, berhenti. Jangan juga keterlaluan ngidamnya. Disuruh duduk di atas lemari, bah. Yang kedua, dengar, kalau ada laki-laki kurang ajar sama istrinya atau istrinya suka ngomel, rumus tenang Pak, bayangkan waktu dia melahirkan. Saya selalu bilang begini, kalau ada laki-laki kurang ajar sama istrinya, suruh lihat istrinya melahirkan. Pilihannya kasihan itu hanya 2. Kalau tidak setengah mati, mati sekalian. Coba, masih ingat waktu tak melahirkan Bu? Masih? Ada enggak ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang istri Kapolres, dia senyum saja. Keluar kok nak? Tidak. Yang ketiga, kalau ada laki-laki kurang ajar atau istri suka ngomel-ngomel, maka bayangkan bagaimana ketika dia menyusui. Masih ingat waktu menyusui Bu? Apalagi kalau tumbuh giginya. Sudah ingat semua. Ingat Bu? Nak. Lepas ini nak. Nggak ada deh. Baik kok gigi saya. Tidak. Lepas kok nak. Siang anaknya. Malam bapaknya. Coba. Menderita itu kasihan perempuan. Maka bapak-bapak yang kurang ajar sama istri, dengar baik-baik. Bapak juga kan jangan khianati istri. Coba kasihan itu istri, kadang-kala kita tipu. Alasan rapat-rapat ternyata pergi merapat. Gimana rezeki kita mau baik? Gimana karir kita mau baik? Gimana rezeki kita Allah limpahkan? Wanita yang setia dengan kita. Wanita yang rela mendoakan kita tiap hari. Supaya kita cari nafkah dengan sehat. Supaya kita cari nafkah dengan selamat. Malah kita hianati pergi dengan perempuan lain. Pak, dengar Pak. Dengar. Coba lihat pengorbanannya seorang perempuan. Dia tinggalkan ibunya yang pernah dalam kandungannya 9 bulan. Dia tinggalkan ibu bapaknya yang kasih sekolah membiayainya. Demi apa? Ikut sama bapak sebagai suami istrinya.
Dia tinggalkan saudaranya, dia tinggalkan tanah kelahirannya. Untuk apa? Ikut ketarakan sebagai pengabdiannya sebagai istri. Lalu bapak hianati istri, pantas Allah jauhkan rezekimu. Yuk, makanya syukuri itu istri, itu rezeki kita. Saya pernah pulang ke ceramah malam, tiba-tiba SMS istriku, Ustadz, habis pembalut. Aduh, mati saya ini. Saya bilang, begitu saya masuk toko, saya berdoa mudah-mudahan tidak ada kenal saya. Begitu saya bayar, tiba-tiba dia bilang, Ustadz beli pembalut. Saya bilang, biar daripada saya melahirkan. Itu enak perasaan Pak, begitu saja. Kalau istri suka ngomel, diam. Jangan dilawan, makin dilawan makin jadi. Apalagi kalau itu perempuan sudah bilang pokoknya, dia maki Pak. Tidak masuk di akalnya. Dijelaskan satu muncul dua, dijelaskan dua muncul tiga. Tuntas segalanya, naungkit lagi 10 tahun yang lalu. Itulah perempuan. Maka kalau dia ngomel, diam. Kalau perlu makan obat tidur. Selesai urusan. Ya, itu rumusnya menghadapi perempuan. Diam. Kalau dia sudah diam, bapak diam dan dia selesai marah, sanjung dia. Tidak ada perempuan yang tidak suka dipuji. Sanjung dia. Tahu istriku sudah marah tambah cantik. Nah bilang gitu. Ku tahu jika kau gombal kak, tapi tidak senang gitu. Tahu istriku tambah mancung hidungnya, dia tetap senang. Meskipun dia tahu dibodohi. Tambah cantik kuliah sayang, kurus-kurus maki. Padahal dia tahu itu berat badannya nambah. Tetap dia senang. Maka fitrahnya wanita suka dipuji. Maka puji saja dia. Jangan terlalu malas memuji istri. Pulang coba kita puji. Tahu istriku luar biasa. Tambah cantik. Rasanya kayak waktu ku pacari dulu. Oh senang itu. Puji dia sebaik-baiknya. Puji. Dan Rasulullah itu 11 istri Nabi. Beliau sangat romantis kepada istrinya. Sehingga tidak satupun istrinya pernah mengatakan, saya menyesal menikah dengan Muhammad. Apa romantisnya Nabi? Yang sederhana saja. Bapak mulai praktekkan besok. Apa? Nabi setiap kali minum. Sudah minum, dia kasih istrinya. Minum lagi, dia kasih lagi istrinya. Dan hebatnya lagi Nabi, yang dia minum, bekas bibirnya istrinya. Jadi misalnya Rasulullah minum, dia kasih istrinya. Ini dia minum Khadijah, maka itu lagi dia minum. Bekas bibirnya istrinya. Coba bapak amalkan itu besok. Barangkali bapak amalkan besok. Bekas bibirnya. Deh, busuknya mulutmu. Bukannya menyenangkan, tambah bikin jengkel istri. Bilang, busuk kau ciumnya. Bapak saudara-saudara sekalian, ya. Yang berikutnya, yang bisa menyebabkan pecah belah. Setelah pemilu, sangka buruk, yang ketiga adalah sombong. Sombong itu membuat orang tidak senang. Akhirnya apa? Lambat laun dijauhi, jauh-jauh. Akhirnya kita apa? Putus persaudaraan. Apa yang menyebabkan orang sombong? Kata Nabi, orang bisa sombong karena 4 hal. 1, bertambahnya ilmu. 2, bertambahnya pangkat. 3, bertambahnya harta. 4, bertambahnya ibadah. Apabila 4 ini bertambah, maka biasa orang sombong. 1, bertambahnya ilmu. Siapa yang bisa sombong di sini? Alim ulama bisa terjadi sombong. Penceramah bisa sombong. Ustadz bisa sombong. Mana ustadz yang sombong? Ustadz yang tidak mau menerima perbedaan pendapat. Itu sombong itu. Ustadz yang suka membidah-bidahkan dan menyesatkan sesamanya Islam. Rasulullah berdakwah itu tenang. Bayangkan ketika Rasulullah datang. Seorang laki-laki. Ya Rasulullah, saya berhubungan suami istri dengan istri saya di siang hari bulan Ramadan. Nabi bilang, wah. Nah kena kuabala. Bahaya kamu. Kamu harus puasa 60 hari berturut-turut. Nabi bilang ini sahabat. Ya Rasulullah berapa hari? 60 hari berturut-turut. Yang benar aja ya Rasul. 1 bulan saja saya kecolongan. Apalagi 2 bulan. Nabi bilang kalau begitu kau kasih makan fakir miskin. Kasih makan fakir miskin. Berapa? 60. Nabi bilang ya Rasulullah saya orang miskin. Kau sudah melanggar miskin. Melanggar pula. Lalu apa kata Nabi? Ini ambil kurma. Bawa cari ke orang miskin di kampungmu kasih makan. Lalu apa dia bilang? Ya Rasulullah saya lah orang miskin di kampungku. Tidak ada mikala miskin kah? Lalu Nabi bilang sudah banyak tom bicaramu. Kau makan itu. Coba. Inilah Rasulullah. Kadang-kala ada ustaz
bukan ustadz sebenarnya, baru belajar agama 6 bulan. Itu pun melalui YouTube. Jangan kamu didoktrin oleh YouTube. Instagram ceramah-ceramah 1 jam. Belum tentu. Jangan menyalahkan orang. Yang baik terima perbedaan. Ini bid'ah maulid, bid'ah Isra Mi'raj, bid'ah doa bersama, bid'ah jabat tangan selesai sholat, bid'ah takziah. Kenapa? Tidak ada pada zaman Nabi. Tidak ada pada zaman Nabi bid'ah. Bid'ah itu sesat. Sesat masuk neraka. Nenekmu punya neraka. Masa gara-gara maulid bosku bilang ki sesat masuk neraka? Yang enak kamu tidak mau maulid, tidak usah. Tapi jangan ku sampaikan bid'ah dan sesat orang yang maulid. Kamu yang mau maulid silahkan maulid. Tapi jangan ku bilang sesat yang tidak maulid. Enak toh. Alasannya tidak ada pada zaman Nabi. Kalau alasanmu tidak ada pada zaman Nabi, maka tolong kau ceramah tidak usah pakai mic. Kenapa? Pada zaman Nabi tidak ada mic. Ya, yang enak terima perbedaan. Terima perbedaan. Orang saja takbir. Kan hadisnya, saya melihat Nabi takbir sejajar dengan bahu. Mana dibasuh sejajar dengan bahu? Maka ada ulama menafsirkannya begini takbirnya. Allahu Akbar. Kenapa? Karena dia lihat dari depan. Ada juga ulama Allahu Akbar. Kenapa? Karena takbir dia lihat sejajar dari bawah dari atas. Meletakkan tangan setelah takbir. Itu saja ada beberapa posisi. Allahu Akbar. Satu, antara pusat dengan dada. Yang kedua, Allahu Akbar di atas dada. Yang ketiga, Allahu Akbar di bawah pusat. Yang keempat, Allahu Akbar lurus. Silakan, dia membuat kita bertengkar. Yang di dada dia kasih salen di atas perutnya. Yang di atas perut dia kasih salen di atas dada. Semua boleh, itu Imam Mazhab membenarkannya. Yang tidak betul adalah apa? Ketika kau pakai 4-4-nya. Allahu Akbar. Salah itu bos. Sudah? Maka para pendakwah janganlah selalu menyalahkan orang. Silahkan kau lakukan yang kau anggap yakin baik. Tapi jangan mengatakan orang yang berbeda pendapat denganmu sesat. Ilmu jangan sombong. Kalau Allah marah, dia cabut kau punya ilmu. Pikun. Ada ini orang banyak sekali gelarnya. Begitu mau pensiun mulai pikun-pikun. Diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau kau mau pergi mengajar kau cium-cium jidatku. Ini sudah hampir 2 minggu kau tidak pernah lagi cium-cium saya. Lalu sudah bilang istrinya, suaminya, astagfirullah. Berarti siapa kau cium selama ini? Ternyata pembantunya yang cium. Kalau Allah marah, nak kasih pikun. Tidak bisa kau bedakan mana pembantu, mana istri. Jangan juga modus. Bulan ini pura-pura pikun. Tiba-tiba didapat sama anaknya dalam pembantu rumah tangga, di kamarnya pembantu. Langsung, kukira mamamu nak. Modus. Yang kedua, menyebabkan orang sombong. Bertambahnya jabatan. Jangan sombong gara-gara jabatan. Wali kota, wakil wali kota jangan sombong. Kenapa? Jatahmu cuma 5 tahun. Kalau terpilih lagi 10 tahun. Kalau tidak terpilih, wabillahi taufiq wal hidayah. Keluar Pak, ganti lagi. Anggota DPR jangan sombong. Kau jadi anggota DPR kalau dipilih oleh rakyat. Tidak dipilih kau jadi kau rakyat biasa. Kapolres mau sombong. Ada mutasinya. Oke lah tetap naik pangkat. Ada batasnya apa? Pensiun. Begitu pensiun tinggalkan Polri. Mari tongkat jabatan kasih orang lain. Kepala dinas jangan sombong, ada batasnya. Apa batasnya? Kau disuka atau tidak disuka sama bupati. Kalau disuka bisa kepala dinas, kalau tidak keluar lagi. Disuka kau bupati tapi istrinya bupati tidak suka kau, tidak jalan juga bos. Ayo jangan sombong. Apalagi yang membuat orang sombong? Harta, pangkat, kekayaan. Jangan sombong karena kekayaan. Belajar dari Palu, Donggala, Poso. Ada yang undang saya ceramah ke sana orang kaya sebelum gempa, sebelum tsunami. Kaya betul. Setelah tsunami saya datang seperti rakyat tidak ada apa-apanya. Tenggelam semua hartanya. Jangan sombong. Yang keempat yang menyebabkan orang sombong apa? Ibadah yang makin bertambah. Kaya, pangkat tinggi, harta banyak. Sombong, kata Allah dalam hadits qudsi, temannya setan. Ada 3 teman setan di dunia ini. Kata Allah, satu diantaranya
Ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya harta sombong, temannya setan. Kaya jabatan sombong, temannya setan. Kaya pangkat sombong, temannya setan. Kaya ilmu sombong, temannya setan. Tapi orang masih bisa maklumi. Kalau dia kaya, tinggi pangkatnya sombong, orang masih bilang, iyalah wajar dia wali kota. Ya wajarlah dia kapolres. Ya wajarlah dia dandim. Meskipun dia sombong, temannya setan. Tapi wajar. Ada pangkatnya tahu. Banyak uangnya, temannya setan. Tapi masih wajar. Tapi sudah tidak terkenal, miskin, tidak ada kerjanya, jelek mukanya, bau keteknya, busuk mulutnya, sombong lagi. Bukan kau temannya setan, kau sudah jadi setan cilaka. Nah, yang berikutnya, banyak yang bisa menyebabkan orang sombong, tapi waktu yang terbatas. Sekarang, apa hebatnya kalau banyak teman? Karena Al-Quran menjelaskan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Kalau banyak teman Ustaz, apa hebatnya? Satu, banyak teman, murah rezeki. Saya selalu bilang begini, saya ini tidak banyak uangku, tapi banyak temanku, temanku banyak uangnya. Ayo, temanku banyak uangnya. Saya di Makassar hampir tidak pernah lakuan saya. Kemana-mana pasti gratis. Saya makan warung makan, begitu saya mau bayar, ada yang bayarkan kita di Ustaz. Maka istriku paling suka kalau saya ke pasar. Tidak pernah laku uangku. Baru saya turun dari mobil, Assalamualaikum Ustaz. Dalam hatiku, masih. Ada yang isi gula, ada yang isi. Berapa Ji? Ajak Ustaz, tidak enak. Berapa? Tidak enak. Jamak Ustaz. Dalam hatiku, memang itu kutunggu. Coba, banyak teman, banyak rezeki. Yang kedua, banyak teman, gampang selesai masalah. Saya pergi ke Polres, perpanjangan SIM. Baru saya turun dari mobil, dilihat sama Kapolres CCTV. Keluar, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siap Komandan. Kenapa Ustaz? Perpanjangan SIM Komandan. Panggil Kasat Selantas. Bantu Pak Ustaz. Selesaikan cepat SIM-nya, jangan ku lagi minta uangnya. Berdosa ku uang Ustaz ku makan. Baik. Coba. Baik. Banyak teman, gampang selesai masalah. Yang ketiga, banyak teman, gampang terpilih pilkada. Yang keempat, banyak teman, sehat walafiat. Saya rasakan, orang selalu bilang, Ustaz ini sehat walafiat. Kemana-mana, Alhamdulillah. Saya ini sudah 9 hari keluar rumah, belum pulang-pulang. Besok saya lanjut ke Banjarmasin. Dari Banjarmasin saya ke Jakarta, Jakarta ke Medan, Medan kembali ke Palangkaraya, keliling, tanggal 4 baru pulang Makassar. Istirahat paling 1-2 jam, ketemu istri kadang-kala di bandara, tidak sempat cium-cium. Mau dicium ada sopir, terpas apa lawak Cina cedek. Coba, tapi itu orang kameramen saya yang lebih besar dari saya, 2 hari yang lalu KO. Nah bilang gini, kuatlah kita Ustaz, nggak ada istirahat. Saya bilang, saya ceramah kau yang pingsan. Apa resepnya? Banyak yang doakan saya. Banyak teman saya. Di Facebook, di Instagram, di WhatsApp. Selalu berdoa, Ustaz sehat walafiat ki. Ustaz mudah-mudahan murah rezeki kita. Tuh dan mereka doa tulus. Tidak seperti kalau caleg didoakan. Kadang-kadang tidak tulus. Ya, banyak teman sehat walafiat. Ibu bapak. Dan Rasulullah menjelaskan, umat Islam itu seperti badan ini. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang Islam seperti badan ini. Orang Islam ini seperti badan ini. Orang Tarakan seperti badan ini. Lihat ini Pak. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Ayo. Jalan kita tengah malam. Tahan tuh kakinya. Kaki tahan tuh. Langsung mulut berteriak. Mulut meniup. Mata mencari. Mana rusak. Mulut, tangan mencari obat. Padahal kaki yang bermasalah. Tangan ikut korban. Mulut ikut menderita. Mata ikut mencari. Tidak ada orang tahan tuh kakinya. Rasa kok. Siapa suruh pergi jalan? Jalan mah kok jalan. Kok jalan kok tidak. Tidak mungkin. Begitu mestinya kita di kota Tarakan. Masyarakat Tarakan katakan kepada orang luar. Hei, jangan kau ganggu polisiku. Jangan kau ganggu tentaraku. Jangan kau ganggu ASN-ku. Kau ganggu mereka. Kami masyarakat Tarakan kau lawan. Begitu mestinya. Pejabat juga ngomong gitu. Jangan kau tipu rakyatku. Jangan kau ambil suara rakyatku. Kau tipu rakyatku. Ku tembak kepalamu.
Begitu mestinya. Ya, kita ini satu badan, satu sakit yang lain ikut merasakan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Saya tanya, ibu bapak, pernah makan nasi? Kenapa itu nasi enak dimakan? Kenapa? Karena masuknya rame-rame. Coba kalau dimakan satu-satu biji. Makan siang, malam baru selesai. Satu biji. Maka kalau mau enak ini tarakan, ayo kita bersatu. Silakan orang-orang ribut di pusat, kita tidak ada pengaruh. Jangan serahkan sama tentara dan polisi keamanan Kota Tarakan. Kota Tarakan, keamanan adalah tanggung jawab kita semua. Berapa jumlah polisi? Berapa jumlah tentara? Dan percaya, kalau Tarakan ribut, bukan orang yang ada di Makassar sengsara. Kalau Tarakan ribut, bukan orang yang ada di Jawa sengsara, tapi orang yang ada di Kota Tarakan. Karenanya kalian wajib menjaga ketentraman Kota Tarakan. Kenapa kita bisa ceramah malam ini? Kenapa kita bisa ceramah malam ini? Dengar Ustadz Dasat 1 jam lebih enak rasanya. Kenapa? Karena aman. Mana bisa saya ceramah kalau ada batu melempar kiri kanan? Assalamualaikum warahmatullahi. Woi batu, tidak bisa saya ceramah. Coba, kenapa ceramah enak malam ini? Karena kita bersatu melihat saya. Coba, saya hebat ceramah di sini karena Bapak menyatukan pandangan ke saya. Kenapa saya merasa hebat berceramah di sini? Karena Bapak duduk bersama-sama satu di sini. Biar saya jago, biar saya hebat menggelegar ceramah 2 jam ceramah di sini, tidak ada yang lihat. Saya sendiri di panggung siapa apa. Lewat orang dia bilang, sudah lama misaki itu Pak Ustaz. Makanya inilah pentingnya persaudaraan. Pemilu sudah selesai, pilcaleg sudah selesai. Mari jaga ketentraman. Kalau ada kecurangan, biarlah negara yang menyelesaikan. Negara juga jangan mengkhianati rakyat. Dikhianati rakyat, maka rakyat akan marah, maka kita akan ribut sama-sama. Dan ketika ribut, kalah menang sama-sama jadi arang. Auzubillah min dzalik. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Masih mau lanjut? Masih bisa? Tambah 1 jam? Saya tidak bisa ibu. Capek ibu. Insya Allah lain waktu dan kesempatan. Kita doakan Bapak polisi kita sehat walafiat. Tentara-tentara kita, ASN kita sehat walafiat. Allah tunjukkan yang hak adalah hak dan yang batil adalah batil. Kalau Bapak Ibu masih mau dengar ceramah saya gampang. Caranya gimana? Silahkan nonton saya dalam Tablik Akbar TV One Damai Indonesiaku. Setiap hari Sabtu dan Ahad. Kalau bukan hari Sabtu saya ceramah hari Ahad. Tablik Akbar Damai Indonesiaku dari jam 1 siang sampai jam 3 sore. Nah, itu nunggu. Kali mau setiap saat nonton ceramahku gampang. Gimana caranya? Ambil HP-nya, buka aplikasi YouTube, tulis namanya Dasat Latif, keluarlah ceramah saya ratusan. Sudah? Sudah itu nonton, jangan lupa kasih tanda begini. Ini ya, like. Jangan kasih begini. Kalau kau kasih begini, cari kau malaikat pencabut nyawa. Masa ceramah kau kasih begini? Kalau lagu danduk bolehlah. Ya, cuma cepat habis kuotamu itu. 1 jam cepat habis pulsa kuota. Gimana caranya Ustaz? Maka saya sediakan yang pendek-pendek. Namanya cersi. Ceramah singkat. 1 menit. Bagaimana caranya Ustaz? Follow saya di Instagram. Dasat Latif 1212. Dasat Latif 1212. Sudah ku follow Ustaz, sudah ku tidak mau tak buka, berarti tidak ada pulsamu bos. Beli kau dulu kuota. Ibu bapak, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih Pak Kapolres, terima kasih Pak Kasat Bimas. Pintar juga ini polisi menghubungi saya. Susah saya ngatur jadwal, dia hubungi orang mati-matiku di sini. Pak Yancong. Kalau Pak Yancon sudah telepon saya itu siap kak, siap, tidak siap. Pintar juga ini polisi, dia tahu juga saya punya kematian di sini ya. Doakan mudah-mudahan semua sehat walafiat. Amin. Sebelum kita akhiri, yang pulang itu jangan dulu pulang, kita berdoa dulu. Kita berdoa dulu ya. Ayo kita berdoa. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah.
kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khasiat dan keutamaannya kita ikhlaskan untuk orang tua kita masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al akhya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa kadiyal hajat. Ya Allah ya Rabbi Karim, Zat yang Maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman dan Islam. Ya Allah ya Rabbi Karim, Zat yang memberi hidayah, berikanlah hidayah kami, berikanlah hidayah kepada kami ya Allah. Jadikanlah kehadiran kami menjadi amal kebaikan di sisimu, mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah. Langkah-langkah kaki kami adalah ibadah mendekatkan diri kepadamu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Zat yang Maha kuat, Zat yang Maha perkasa, jadikanlah pemimpin di antara kami yang betul-betul hanya takut kepadamu dan mencintai rakyatnya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Zat yang Maha membimbing, bimbinglah aparat-aparat kami ya Allah. Tunjukkanlah yang hak adalah hak, dan berikanlah kesanggupan kepada mereka untuk melaksanakan yang hak itu. Tunjukkanlah yang batil adalah batil, dan berikanlah kesanggupan kepada mereka untuk menghindari kebatilan itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam ya masturun. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.